Ini adalah peringatan keras untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk DPP PDI Perjuangan, bahwa kalau si Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, yang adalah kader PDI Perjuangan, selalu nyinyir, selalu berkoar-koar di media sosial terhadap segala kebijakan, terhadap segala program kerja dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, maka saya sebagai rakyat dapat memastikan bahwa di tahun 2029 PDI Perjuangan akan semakin nyungsep. Percayalah omongan dari saya yang adalah rakyat jelata ini. Tiga tugas anggota DPRD DPR itu dengan cara rakat, ngomong. Kalau bahasa Sundanya apa? Nyarios. Kalau yang kasar apa? Ngabacot. Dari berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Ini adalah sindiran pedas yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu wakil rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang selama ini selalu getol, selalu aktif di media sosial, untuk mengkritik, untuk menolak, untuk memprotes kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, yang adalah Gubernur Jawa Barat, itu adalah Ono Surono, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan. Saya selalu katakan bahwa akan ada dampak buruk untuk PDI Perjuangan ketika seorang Ono Surono selalu berkoar-koar di media sosial, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Nama Ono Surono hari ini semakin santer diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Tetapi rakyat Indonesia mengecamnya bukan karena kebaikannya. Rakyat Indonesia bersuara bukan karena keberhasilannya, tetapi karena kecemburuannya yang sangat tinggi, yang selalu mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Ini adalah salah satu hama yang membuat bangsa ini tidak bisa maju, yang membuat bangsa ini tidak bisa sejahtera. Tidak heran bila hari ini kita menyaksikan ada begitu banyak kecaman-kecaman dari netizen yang ditujukan kepada PDI Perjuangan, yang ditujukan kepada si Ono Surono ini. Dan saya katakan dengan tegas bahwa ini akan berdampak buruk untuk Partai PDI Perjuangan. Partai yang katanya partainya wong cilik, tetapi ternyata tidak pernah dipersembahkan dengan aksi kerja nyata. Cuman habis di kata-kata, cuman habis di bacotan semata. Untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, anggota DPP PDI Perjuangan, tolong hati-hati dan waspada dengan bacotan dari si Ono Surono. Karena saya sebagai rakyat, saya menilai bahwa bacotan dari Ono Surono ini akan berdampak negatif untuk PDI Perjuangan itu sendiri. Pada akhirnya PDI Perjuangan akan nyungsep kalau sikap dari Ono Surono tidak pernah berubah. Mari kita simak bersama-sama kecaman-kecaman keras dari netizen
terhadap bacotan dari si Ono Surono itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu terbalik gitu. Lalur betul, lalu balalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tak gitu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Ya lain orang Sunda lainnya logat dia mah. Mangono itu orang mana? Mangono Surono. Di paling mana? Kawit Mangono. Tah sakitu teh abdi mah Mangono narosungkul. Wa akhirul kalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi mah tos ngadukung Pak Deddy Mulyadi. Sok masalah ijazah. Mang ari amang teh anggota dewan, jelema pinter, jelema anu nyakola, apa namang teh kungsi pan, atawa mineng kita lain kungsi deui nya, kalembur pakuan, lain bejana amang teh, naon teh sahabatna Kang Deddy Mulyadi, moga meureunna nomor HP Kang Deddy Mulyadi, telepon langsung ngewa. Gogorokan wae dina medsos. Hayang naon amang sebenarnya gogorokan wae dina medsos? Eta teh hayang naon? Hayang kalem ku rakyat Indonesia. Amang kitunya. Teu pantes jeung teu payus mang. Lamun bener amang ngaku sahabat gogorokan wae dina medsos. Siga bolon amang mah. Ada anggota dewan yang minta diundang buat mengklarifikasi terkait kegiatan barak militer, minta diundang. Lu mikir deh, yang harusnya datang siapa? Rakyat apa wakil rakyat? Lu itu wakil gua, lu turun di sini, gua rakyatnya, gua rajanya di sini. Ngerti gak sampai situ? Hah? Kok malah dibulak-balik nunggu diundang rakyat? Lah tolol cara pikir lu gimana sih? Halo, Bapak Deddy Mulyadi. Pola pikir Anda itu gimana sih? Kok mau-maunya ngurusin hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu? Bingung saya. Ngurusin anak bolos sekolah lah, tawuran lah, ngelawan orang tua, pakai narkoba, main game judi online. Malahan ada masukin ke badak militer lagi mereka. Bagaimana itu nasibnya? Masa depannya mereka nanti? Kelak mereka itu bisa jadi anak bangsa yang hebat dong. Yang punya disiplin, jujur, taat, berakhlak, beradab, bermoral, menjadi SDM yang unggul. Nanti bangsa ini bakalan maju dong, punya harapan baru dong. Cuma Anda aja yang mau memikirkan ini. Yang lainnya mana? Cuma teori, yang ada cuma kritik-kritik Anda, nyala-nyalain Anda. Anda itu dianggapnya cuma cari perhatian, cari popularitas, cuma konten, cuma pencitraan. Heran saya. Kali ini saya benar-benar kecewa sama Kang Deddy Mulyadi. Udah bagus-bagus, fokus kerja nyata, malah ngurusin protesnya DPR, ngurusin protesnya KPAI. Anggap saja itu anjing menggonggong. Udah fokus bekerja. Ini kamu punya saya, kamu main bawa aja. Ini saya mau bawa lagi ke gunung. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya. Memang benar ya kata Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang elit itulah yang pandai mengkritik tapi tidak bisa mengerjakan. Itu rakyat Jawa Barat ini memang cerdas semua, makanya dia memilih Pak Deddy Mulyadi untuk jadi pemimpinnya. Kalau sebelum Pak Deddy Mulyadi mana ada pemimpin seperti itu Pak. Bapak cuma bisa ngomong aja seperti itu ya. Bisa ngeritik aja. Kinerja Bapak apa? Bapak ngeritik Kang Deddy Mulyadi. Apa kinerja Bapak? Ya kan gitu. Coba lihatkan hasil kinerja Bapak. Jangan cuma ngeritik kerjaan orang. Kerjaan Bapak dong. Lihatin hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam merah putih, salam akal sehat. Baru kali ini kita lihat ya. DPRD
bermunculan ya hari ini, berbicara seolah-olah paling top. Selama tahun-tahun kemarin kepada kemana? Tugas Anda legislasi ya, turun ke lapangan, dengar aspirasi masyarakat, terus komunikasi dengan gubernur ya. Terus fungsi Anda budgeting anggaran. Hello, anggaran tahun-tahun kemarin ini jebol semua, tidak tepat sasaran ya. Jadi hari ini koar-koar di media. Selama ini kemana aja ente? Duduk diam di belakang meja setelah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, dianggap nanti melanggar ya tugas fungsi bupati, wali kota. Tapi Anda sebagai ya pengawas kemitraan dengan gubernur, baru kali ini Anda koar-koar cari pansos, Pak. Masyarakat hari ini sudah pinter, Pak. Ya, nggak ada artinya sebetulnya ya. Yang hari ini walaupun Anda koar-koar sampai air liurmu meleleh, hari ini masyarakat sudah pintar. Di mana pemimpin yang melayani rakyatnya, yang terjun langsung ke masyarakat, itu yang didukung, Pak ya. DPD, DPRD, aduh, kasihan deh lu. Salam akal sehat, salam logika. Pemirsa sekalian, mari kita gunakan logika akal sehat kita dalam berpikir. Bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan. Rakyat hari ini lebih berpihak kepada sosok pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata daripada bacotannya semata. Dari cuplikan-cuplikan video ini, sesungguhnya membuktikan kepada kita semua bahwa rakyat hari ini sudah kritis. Rakyat hari ini sudah cerdas. Rakyat hari ini lebih berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, bukan kepada Ono Sirono yang jualan bacotan doang. Ini adalah video saya yang kedua kalinya yang membahas tentang Ono Surono, bahwa kalau si Ono Surono tidak pernah berubah, tetap nyinyir, tetap protes, tetap mengkritik, tetap menolak, tetap gonggong di media sosial terhadap segala kebijakan, terhadap segala program kerja, terhadap segala gagasan yang berlian, pemikiran yang visioner dari Kang Deddy Mulyadi, PDI Perjuangan akan memperoleh hasilnya. Dampak dari statementnya Ono Surono, dampak dari bacotannya Ono Surono, PDI Perjuangan dinilai buruk di mata masyarakat Indonesia. PDI Perjuangan akan merasakan hasilnya di tahun 2029 nanti. Sekali lagi, rakyat hari ini tidak butuh pemimpin yang jualan bacotan doang. Rakyat hari ini butuh figur-figur pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata. Dan hal itulah yang selalu dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, bukan si Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat. Saya semakin yakin bahwa statement pedas yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa yang menolak kebijakan saya, yang memprotes kebijakan saya, itu bukan datang dari rakyat Jawa Barat, tetapi lebih banyak datang dari kaum-kaum elit yang hari ini merasa trauma,
yang hari ini merasa panik, yang hari ini merasa kehilangan lahan basah. Salah satu contohnya adalah si Ono Surono, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat itu. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa keviralan atau kepopuleran dari seorang Deddy Mulyadi hari ini itu bukan jualan bacotan doang. Tetapi keviralan dari Deddy Mulyadi karena selalu mempersembahkan kepada rakyat Jawa Barat tentang aksi kerja nyata. Deddy Mulyadi bahkan secara tegas mengatakan bahwa kantor saya itu ada di tempat sampah. Kantor saya itu ada di tengah masyarakat. Kantor saya itu ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bukan di Gedung Sate yang adalah kantor DPRD Provinsi Jawa Barat itu. Terus terang, Kang Deddy Mulyadi hari ini menjadi salah satu pemimpin yang menjadi panutan, yang menjadi teladan dengan berbagai macam gebrakan, dengan berbagai macam prestasi yang beliau persembahkan kepada masyarakat Jawa Barat. Tidak heran kalau dalam cuplikan video tadi, semua komentar yang kita simak selalu berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena masyarakat hari ini sudah cerdas. Mereka sudah mampu untuk memilah, untuk memilih figur-figur pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Dalam statement saya awal tadi, sudah saya katakan dengan tegas, kalau Ibu Megawati Soekarno Putri, yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, bersama semua DPP PDI Perjuangan, kalau kalian tidak menegur si Ono Surono, yang hari ini ramai dikecam oleh masyarakat di media sosial, saya dapat pastikan 2029 PDI Perjuangan akan semakin nyungsep. Rakyat sudah muak dengan calon-calon pemimpin ataupun dengan pemimpin-pemimpin yang jualan bacotan doang. Sekali lagi, rakyat sudah muak. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa mari kita mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Bukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan dirinya sendiri, yang lebih mementingkan partai politiknya, dan lain sebagainya. Tetapi berpihaklah kepada orang-orang yang benar. Berpihaklah kepada pemimpin-pemimpin yang selalu memperjuangkan tentang kesejahteraan rakyat. Itu yang kita suarakan, itu yang kita dukung, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa pemimpin-pemimpin seperti itu adalah pemimpin-pemimpin yang punya pola pikir visioner, yang punya pola pikir yang maju. Jangan pemimpin-pemimpin yang jualan bacotan doang, seperti Ono Surono itu. Malu sesungguhnya bahwa kalian itu dibayar oleh rakyat. Kalian itu dinafkahi oleh rakyat. Tetapi ketika kalian tidak mampu untuk mempersembahkan aksi kerja nyata kepada rakyatnya, maka Anda akan menjadi catatan tersendiri. Bahwa rakyat akan ingat. Di Pilpres tahun 2029, saya sangat yakin, kebusukan, kebobrokan dari orang-orang yang hanya menjual bacotan akan terkuak semuanya. Rekam jejak digital itu sangat-sangat berbahaya. Saya sangat yakin, kalau si Ono Surono tidak pernah berubah, maka ini akan berdampak buruk untuk PDI Perjuangan. Percayalah, ini adalah suara dari rakyat jelata, yang selama ini selalu melihat, yang selama ini selalu mendengar bacotan-bacotan dari Ono Surono terhadap segala kebijakan dari pemerintah Jawa Barat yang berpihak kepada rakyatnya. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Jabar mendukung Ono Surono menjadi rakyat biasa lagi ya. Mendukung penuh ke Bapak Ono Surono, kader Banteng itu
menjadi rakyat biasa lagi, bukan menjadi wakil rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah, DPR itu adalah nama singkatan. D itu adalah dewan, P itu adalah penipu, R itu adalah rakyat. Jadi singkatan DPR itu adalah Dewan Penipu Rakyat. Nyoba sewaktu pemilihan umum, weh, suaranya renyah kayak kerupuknya mie sedap, suaranya manis kayak semanis gula. Pokoknya apapun kebutuhan rakyat akan saya penuhi, dan apapun suara rakyat akan saya dengarkan. Itu janji-janji mereka suatu kampanye. Tapi kalau mereka sudah jadi, mereka itu akan lupa sama rakyat. Namanya saja penipu rakyat. Apalagi kalau rakyat minta undang-undang perampasan aset tindak pidana koruptor ini untuk segera disahkan oleh DPR. Mereka itu pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengarkan. Karena yang korupsi ini juga salah satunya DPR sendiri. Ampun deh, dicari-cari mukanya banteng benar-benar dah. Bisa-bisanya perlakuan seperti itu lu bilang calon pemimpin masa depan. Iya, memang semuanya anak-anak, remaja-remaja, termasuk saya juga adalah calon pemimpin masa depan. Iya, kamu bisa pakai bahasa yang general kayak gitu. Tapi ayo dong, come on Pak, yang waras dikit. Masa jelas-jelas perlakuan yang viral, yang mana unrespected to older, itu kamu bilang harus diapresiasi. Mau heran tapi orang politik, koruptor aja dihormati, disegani, direkrut lagi, dijadiin lagi pemimpin. Bangke. Kepada Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, bersinergilah dengan Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat, menjadikan Jawa Barat yang istimewa. Ulah silih sindir ciga budak leutik, kudu aya nu ngelehan, sok Mang Ono, sok Mang Deddy. Duduk bareng, bangun Jawa Barat. Bukan tidak mungkin next Mang Ono jadi gubernur Jawa Barat di 2028. Yang penting Mang Ono melepaskan idealis terhadap partai dan bekerja untuk masyarakat, bukan untuk partai. Ingat Mang Ono, walaupun banteng kakinya 4, yang milih tetap yang kakinya 2 Mang Ono. Kitu we Mang Ono, ulah poho, keramas heula make sampo emeron Mang Ono. Pernah masuk Menwa nggak? Enggak. Pasal belum. Saya sangat prihatin ini dengan kritikan daripada Kang Ono Surono ini. Sebagai anggota dewan yang menurut saya terlalu dini mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menempatkan anak-anak kita ini untuk dididik secara militer untuk mendisiplinkan mereka itu adalah tidak baik. Bahkan menyebutkan bahwasanya orang-orang yang pernah di Menwa yang dididik oleh militer apakah sudah menjadi orang baik? Saya pikir justru pandangan dari Kang Ono Surono ini adalah pendapat yang tidak baik. Sebagai anggota dewan yang harusnya menyuarakan aspirasi rakyat, malah mengambil kesimpulan sendiri, membenarkan pendapat. Yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat yang seperti itu rakyat yang mengerti. Rakyat yang memasang spanduk model seperti itu, saya yakin rakyat yang mengerti. Oke, jos, keren. Ketika rakyat mengerti tapi Anda tidak paham dan tidak mengerti, Anda dan KDM adalah sama-sama wakil rakyat, sama-sama mewakili rakyat Jawa Barat. Tapi kenapa Anda silih tonggengkeun liang tai? Tapi kenapa Anda silih bukakeun rahasia? Kenapa Anda membuka rahasia-rahasia yang mana itu kan urusan kalian bersama KDM. Disitulah lemahnya ente, Bang Ono. Ya ente kan berarti kalah cerdas tuh sama masyarakat Cirebon. Lah kan Anda nggak sepantasnya berbicara begitu Ono. Kan Anda pejabat. Berarti kan Anda tidak cerdas. Anda tidak memahami. Kalah no sama Ono sama masyarakat yang pasang spanduk. Ya kalau masyarakat mengkritik seperti itu wajar wong masyarakat. Tapi Anda
sentimen terhadap KDM. Itu bukan kritik, Ono. Bukan, yang model begitu itu bukan kritik. Kami masyarakat kecil aja paham. Berarti kan Anda kalah cerdas tuh sama masyarakat Cirebon. Harusnya kalian saling menutupi, wong kalian semua antara Ono, Surono, dan KDM itu kan wakil rakyat. Ini Ono makin kesini makin pret. Ono, maksud saya begini Bang Ono ya, jika Anda masih punya harapan ke depan ingin menjadi wakil rakyat, hati-hati mulutmu Ono, kasihan saya, takutnya Anda mencalonkan diri kembali, nggak dapat lagi bos. Ya pantas kemarin nggak dapat dong, dah. Pemikirannya aja cetek. Pret Ono, pret. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang menanggapi statement-statement dari si Ono Surono. Adalah sebuah pembuktian bahwa masyarakat Jawa Barat hari ini kecerdasannya sangat luar biasa dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah atau dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh para wakil rakyat ini. Ketika kita menyimak berbagai komentar di media sosial, tanggapan dari rakyat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat terhadap statement yang diucapkan oleh si Ono Surono ini membuktikan bahwa hari ini rakyat sudah sangat cerdas, rakyat lebih kritis dari para pemimpinnya. Tetapi akan ada dampak buruk untuk Ono Surono maupun untuk PDI Perjuangan. Karena rakyat tahu Ono Surono ini adalah kader dari PDI Perjuangan, adalah wakil rakyat dari PDI Perjuangan. Dan ini menjadi catatan buruk ketika si Ono Surono selalu berkuar-kuar di media sosial, mengkritik, menolak, memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang berpihak kepada masyarakat Jawa Barat. Buat masyarakat Jawa Barat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tolong buka mata kalian, pasang telinga kalian baik-baik, dengarkan semua kritikan, semua suara, semua aksi penolakan yang disampaikan oleh si Ono Surono itu. Periode yang akan datang, nama Ono Surono ini harus benar-benar hilang dari lubuk hati kita sebagai masyarakat Jawa Barat. Jangan pernah lagi memberikan panggung kepada orang-orang yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Sekali lagi, jangan lagi kasih kesempatan. Jangan lagi percayakan kepada manusia-manusia, pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Ini adalah bukti nyata bahwa si Ono Surono dia lebih mementingkan isi perutnya sendiri, lebih mementingkan PDI Perjuangan daripada masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Terus terang, saya tidak habis pikir kenapa ada wakil rakyat yang punya pola pikirnya dangkal seperti si Ono Surono ini. Mengkritik, menolak, memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi rakyat Jawa Barat semuanya mengapresiasi terhadap kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Semuanya mendukung terhadap segala program kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Artinya bahwa si Ono Surono ini hanya hebat dalam berkata-kata, hanya pandai untuk menjual bacotannya doang. Tetapi patut diingat bahwa hal ini akan berdampak buruk kepada PDI Perjuangan. Ini adalah catatan penting untuk PDI Perjuangan. Kalau kalian tetap memberikan panggung kepada si Ono Surono untuk berkuar-kuar di media sosial,
percaya atau tidak percaya, 2029 PDI Perjuangan akan nyungsep. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.